Apa kabar Pak Beni? Baik, luar biasa. Iya. Sehat terus. Harus sehat. Semangat Pak ya, Harus karena semangat Mbak Neni, pekerjaan menangani desa ini Benar. nggak kaleng-kaleng gitu ya. Betul. Baik, berapa tepatnya jumlah desa yang kita punya? 1.400 sekian masih? Ya, 1432 untuk 1432. jumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Apa yang lagi happening nih 2025 yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Pemdes untuk 1.400 sekian desa ini? Oke. Yang memang lagi hangat-hangat ini Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini di bulan Juni kemarin, tepatnya di Mei akhir, ya kita sudah menyelesaikan musyawarah desa, baik itu kelurahan maupun desa, untuk pembentukan atau pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Oke, jadi intervensi Pemdes di situ kita mendorong untuk pelaksanaan musdesnya. musyawarah desa. Dan jadi itu udah selesai. Udah selesai. Baik. Nah, itu jadi sesuai target waktu, ya kita bisa selesaikan dengan kolaborasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kawan-kawan di desa ini bisa tepat waktu ya untuk bisa menyelesaikan musdes tersebut. Baik, jadi ada jadwal-jadwal semuanya sudah sesuai dengan schedule begitu ya, Pak Berni ya. Betul. Baik, Pak Berni mengawali ngobrol-ngobrol kita hari ini, mungkin bisa disampaikan nih ke netizen yang lagi menyimak dan menyaksikan obrolan kita. Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pak Wagub tentunya punya visi misi untuk memajukan Kalimantan Tengah. Dinas Pemdes tuh punya peran yang sangat strategis di bagian mana dari sekian poin penting pembangunan Kalteng? Baik. Semua dinas di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peranan penting ya dalam hal mendukung visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, dalam hal menggatang utus yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, bagaimana peran serta OPD di lingkup provinsi ini untuk bisa mengguidance hal tersebut. Nah, salah satunya adalah kami melakukan pendataan yang berkaitan dengan database yang diperlukan untuk program prioritas dari program Huma Betang. Nah, program Huma Betang ini nantinya akan dilaksanakan di tahun 2025 ini di perubahan maupun nanti di tahun 2026 pada masa jabatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, nanti kita akan kupas nih apa sih isi-isi program yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kami di Dinas PMD. Baik, berarti kalau misalnya kita data gitu, program prioritasnya satu tadi untuk mendorong pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Itu sudah terlaksana. Lalu kemudian yang kedua itu tadi untuk support program Huma Betang tadi ya, pendataan guidance-nya. Nah, di 2025 apa yang sedang dilakukan? Kalau yang sudah dilakukan sudah tadi disampaikan. Yang sedang berjalan ya, apa nih? Baik, yang sedang berjalan selain rutinitas kami di tahun 2025, kita kan disandingkan kembali dengan visi dan misi yang harus dilaksanakan mulai di APBD perubahan ini. Jadi sudah dimasukkan di dalam RKPD Provinsi di perubahan di tahun 2025 ini untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, kita akan melakukan pendataan yang sifatnya menggaungkan ada 6 program tadi. Iya, 6 program punya Pemprov ya. Ya, yang pertama itu Kalteng Bermartabat, Kalteng Maju, Kalteng Makmur, Kalteng Sehat, Kalteng Sejahtera, dan Kalteng Betang Harmoni. Betang Harmoni. Iya, Kalteng ya, Betang ya. Betang ya. Jadi, tapi itu semua itu Pemdes itu nempel di 6 poin. Rata-rata kita masuk dalam poin program itu. Nah, salah satunya saja Mbak Neni di Betang Cerdas. Ya, kita membantu Dinas Pendidikan dalam hal pendataan untuk anak-anak yang sifatnya akan melakukan jenjang ke perguruan tinggi maupun yang sudah melaksanakan perkuliahan atau nantinya akan melakukan jenjang di tingkat SMA. Oh, jadi dengan update data baru untuk mereka anak-anak yang ada hingga pelosok itu di Pemdes kewenangan pendatangannya. Oke. Nanti mekanismenya kan Dinas Pendidikan yang akan mengatur kriteria bantuannya seperti apa, nanti dinas terkait. Bicara keberhasilan lalu kemudian rencana-rencana kerja, pasti ada hal yang menjadi tantangan atau kendala lah gitu. Betul. So far gitu sejauh ini apa sih yang paling sering dihadapi oleh Pemdes untuk membangun masyarakat di desa?
Data ya. Data. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun kita punya personil, betul, langsung ke lapangan, data itu nggak segampang itu ya. Data itu sangat sulit. Oke, biasanya yang jadi hal menggemaskannya di mana? Membuat gregetan gitu. Ketika ini berhubungan dengan, sebagai contoh gini ya, ketika kita ingin data aparatur yang sudah dilatih, misalkan di kabupaten. Nah, data ini kadang nggak match gitu loh. Nggak match yang disodorkan di atas kertas. Ya, dengan yang memang realnya. Real di lapangan. Sehingga itu kesulitan untuk kami mengatur arah kebijakan ke depan. Apa sih program yang memang harus kami laksanakan nih? Pelatihannya dalam bentuk apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang rutinitas di tiap tahunnya. Nah, sekarang yang memang untuk pendukung program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini, yang menjadi tantangan itu ya pengumpulan datanya tadi. Ketika perubahan data misalnya, iya betul. Angkanya tuh bedanya lebih sedikit yang disampaikan, kenyataannya lebih banyak yang belum tercover atau seperti apa? Kadang data tuh ada yang belum tercover, yang belum masuk ke kita. Jadi tidak terkompilasi dengan data real tepat gitu ya. Sehingga tidak tepat sasaran gitu ya. Kalau dibilang tidak tepat sasaran, enggak juga, karena really kita memang minta base datanya dari kawan-kawan di kabupaten maupun desa. Sehingga ada lah gitu yang tidak tercover gitu ya. Ya, karena miss datanya itu dari desa sendiri. Terkadang kita sudah deadline nih. Kami perlu data ini nih 2 minggu, 3 minggu misalkan udah di deadline di surat kita. Tetapi ya dari sumber datanya sendiri nggak maksimal memberikan data. Nah, ini yang bisa menjadi miss data di itu data-data kalau itu jadi salah satu kesulitan. Biasa data tuh didapatkan secara manual atau gimana source-nya? Sekarang di Dinas PMD itu udah ada web aplikasi berbasis web. Jadi sudah menjawab era digitalisasi. Betul. Nah, jadi ada namanya SIDARA. Ini sistem data. Akronim. Sistem data sektoral akronimnya. Ya. Jadi data ini diisikan baik dari desa, dari pemerintah kabupaten, pendamping desa untuk berkolaborasi menginput data di sana. Jadi kalau sampai data itu tidak terupdate, itu yang bisa miss nanti. Jadi diharapkan benar-benar desa ini bisa membantu. Paling bawah ini udah harus bantu. Kaitannya lagi di desa itu harus support internet juga dengan baik. Gitu ya. Jadi supaya mereka pun mudah mengakses. Inilah harus kolaborasinya dengan dinas terkait. Nggak cuma bisa kerja sendiri ya Pak. Dan juga internet ready tapi SDM-nya nggak melek teknologi. Nah, itu juga jadi tantangan. Rata-rata di SDM di desa memang anak-anak muda sekarang jadi perangkatnya. Ya, memang keterbatasannya tadi ya itu tadi, internet bisa nggak ada. Karena memang ada sekitar 300 sampai 400 yang blank spot. Nah, tapi kemarin ada pergerakan pembangunan yang diarahkan Pak Gubernur. Jadi Dinas Kominfo itu sudah mulai mapping. Iya, sudah sekitar 200-an aja yang belum. Ya, itu makanya. Iya, tidak boleh slowly but sure tuh enggak katanya. Udah pasti. Langsung gitu ya. Iya, karena kata Pak Kadisnya I hate slow katanya gitu ya. Pak Berni, kalau bicara membangun desa itu kan tidak cuma semata pemerintah saja yang turun tangan, karena melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, otomatis kan masyarakat desanya juga harus dilibatkan. Seberapa besar, seberapa dalam gitu masyarakat dilibatkan untuk membangun desa? Artinya nggak cuma aparatur aja gitu. Jadi sesuai tugas kita gitu ya, kita melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sesuai aturan gitu ya. Di Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, masyarakat itu harus terlibat nih sebagai unsur yang membantu dalam perencanaan pembangunan di desa. Nah, tentunya dalam hal pemberdayaan kan itu udah ada di dalamnya tuh. Perencanaan pembangunan itu kan nggak hanya berbicara masalah pembangunan, nggak hanya berbicara masalah pemberdayaan, ada pembinaan di sana. Ada bidang yang harus direncanakan secara tanggap darurat. Itu. Waduh, kompleks ya. Tidak gampang-gampang mengurus 1.400 sekian desa yang ada di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Tapi melalui dinas sudah bisa dipastikan program-program itu sudah semua menjangkau desa? Kita pastikan tentunya di lini kita. Ya, untuk program kegiatan kita harus memang kita bisa sampai ke merata gitu ya. Sebagai contoh lagi nih. Sudah contohnya nanti kita jawab ya, kita break dulu, nanti kita kembali di Warta Bicara sesaat lagi.
Iya, masih bersama Pak Berni Saputra, ngobrol-ngobrol soal desa di wilayah Kalimantan Tengah dan program apa yang dikawal untuk wilayah desa. Pak Berni tadi sudah memastikan bahwa program-program yang pemerintah provinsi lakukan itu udah nyampe nih ke desa. Contohnya apa? Program yang sesuai kewenangan dulu ya. Karena kalau sesuai kewenangan kita kan kita fokusnya di peningkatan SDM. Peningkatan SDM dan SDM itu masyarakat, aparatur. Masyarakat dan aparatur. Dua-duanya di desa. Nah, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan usaha ekonomi di masyarakat desa. Nah, untuk yang pertama terkait peningkatan SDM, kita melakukannya melalui BIMTEK, pelatihan dan sebagainya, baik untuk aparatur desa, kelembagaan desa maupun kepada masyarakat. Tapi itu gandeng sama dinas di kabupaten kota ya? Iya, kita gandeng. Nah, makanya tadi kemarin, tadi saya sampaikan, ketika kita ingin melaksanakan BIMTEK, kita harus sounding dulu nih ke kabupaten. Ya, kabupaten udah melakukan nggak hal ini? Walaupun memang sebelum tahun anggaran berjalan, kita ada namanya Rakortek ya. Rakortek Bank untuk kegiatan Pemdes Kalteng. Jadi kabupaten kota laksanakan dulu, baru kemudian disatukan lah gitu ya, visinya di provinsi. Bisa juga kita duluan, baru nanti di breakdown lagi oleh kabupaten. Oke, baik. Teknologi dan inovasi digital tadi sudah dijelaskan bahwa sudah dijawab gitu ya, dengan menyiapkan aplikasi di web. Data-data juga ada di situ. Betul. Di aplikasi Sidara itu bisa langsung di googling di Google, langsung dicari Sidara Kalteng, nanti langsung bisa muncul tuh. Itu nanti by operator yang ini atau langsung layanan mandiri, datanya udah tersedia di sana. Oke, baik. Nah, Pak Berni, kita kan tadi ada 1.400 sekian desa, itu kategorinya ada pengklasifikasian khusus nggak desa-desa di Kalteng ini? Iya, kalau sesuai evaluasi perkembangan desa memang ada kriteria gitu ya, ada status desanya. Nah, kalau yang sekarang ini yang memang untuk sebagai perhitungan dari kelontoran dana desa itu ada yang namanya IDM, Indeks Desa Membangun. Di sana ada desa tertinggal, desa maju, desa berkembang, dan desa mandiri. Dengan masing-masing kriteria ya. Kalteng punya itu semua. Jadi ada yang desa maju, ada yang desa mandiri, bahkan desa tertinggal ada. Tertinggal ada. Kita ini tertinggal di tahun terakhir ini ada 86 desa. Nah, ini desa-desa yang akan menjadi prioritas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kita guidance bersama dengan Satgas. Dientaskanlah di situ ya. Untuk kita meningkatkan statusnya menjadi paling tidak berkembang. Ya. Itu targetnya tahun ini? Tahun ini kita udah mulai. Itu step by step, maksudnya dari 86 kita angkat 10 dulu atau langsung 86 ya? Kalau kemarin sesuai dengan arahan Pak Gubernur, 86 desa ini memang menjadi prioritas kita. Jadi langsung gelontorkan. Itu ada di beberapa kabupaten tertentu aja atau semuanya tersebar di semua kabupaten? Ada beberapa kabupaten tertentu. Oke, paling banyak? Di Kabupaten Gunung Mas ya. Kategori tertinggal tuh apa sih, Pak Berni? Tertinggal. Ini desanya tertinggal nih. Ada macam indikator ya, Mbak Nini. Ekonominya, kesehatan, pendidikan, sosialnya, aksesnya, macam-macam ya. Betul. Tapi rata-rata jauh. Rata-rata memang jauh. Rata-rata memang jauh. Iya. Jadi layanan untuk kayak kurir pun itu masuk dalam indikator. Sampai nggak pelayanan itu gitu. Baik. Jadi pekerjaan rumah PR besarnya itu ya, 86 desa tertinggal ini tahun ini akan di guidance, akan dikawal untuk program-program sehingga kemudian dijadikan desa berkembang. Ya, jadi kami sangat apresiasi banget nih dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Untuk kerja cepatnya ya. Kerja cepatnya bisa menggandeng seluruh OPD terkait untuk bisa mengentaskan tadi. Oke, baik. Oke. Semoga apa yang menjadi target pekerjaan untuk 86 desa tertinggal ini bisa realisasi gitu cepat ya, sehingga udah nggak ada tuh nol nihil gitu ya, nihil aja untuk desa tertinggal di Kalimantan Tengah. Betul sekali. Pak Berni, kalau misalnya bicara desa kan tentu ada banyak potensi-potensi yang dimiliki, macam-macam ya, ada wisata, UKM gitu katakan, atau ada hal-hal unik yang dimiliki oleh desa. Bagaimana Pemdes melihat potensi yang ada di desa? Nah, ini yang memang kita selalu arahkan desa. Bagaimana dengan adanya undang-undang desa, desa ini harus bisa mandiri gitu. Bagaimana dengan dana desa yang diberikan harus bisa menciptakan sumber pendapatannya sendiri. Nah, salah satu
tujuan kami adalah bagaimana desa ini bisa mandiri dengan meningkatkan kapasitas mereka. Ya, salah satunya adalah desa, ayo dong susun perdes dong. Ya, kalau ada pungutan-pungutan yang bisa meningkatkan pendapatan, susun peraturan desanya biar bisa mengguiden gitu. Ada potensi lokal yang unik nggak di desa yang terlihat oleh kacamata Pemdes? Rata-rata sifatnya sumber daya alam ya, yang bisa jadikan ya untuk bisa menjadi desa-desa yang sekarang kan Pak Gubernur misinya adalah bagaimana desa wisata itu ada di Kalteng. Nah, jadi itu yang kita akan dorong nantinya, mengarahkan ke sana desa-desa wisata supaya terkelola gitu ya. Betul. Oh, berarti artinya gandeng lagi sama dinas pariwisata. Betul, gitu ya. Tidak hanya Pemdes. Pemdes memberikan datanya, oh ini ada nih potensinya di sini. Karena bicara potensi wisata, katakan di desa nggak cuma urusan wisata aja ya, akses jalannya, aksesnya semua terlibat jadinya. Iya, akses jalannya, terus akses air bersihnya, gitu ya. Dan itu butuh waktu gitu. Ya, karena memang di Kalteng ini rata-rata desanya itu untuk kekayaan alamnya yang bisa kita jual. Gitu. Baik. Bicara desa, kita juga punya satu, kalau sering kita baca atau kita dengar BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu masih pergerakannya untuk Kalimantan Tengah. Oke. Bagaimana keberadaan BUMDes ini mendorong ekonomi desa? Ya. Terkait BUMDes ini, kalau di Kalteng ini sebagaimana data kita terakhir, di 1432 itu udah ada 1141 BUMDes. Jadi setiap desa punya BUMDes? Rata-rata punya BUMDes. Berarti yang masih kategori tertinggal tadi masih belum punya BUMDes gitu ya? Kemungkinan besar? Kemungkinan besar tidak ada. Lanjut. Ya, dari 1141 itu ada 918 yang aktif dan 223 yang tidak aktif. Nah, yang aktif ini yang usahanya memang berjalan, walaupun memang PADES-nya yang dihasilkan nggak terlalu besar gitu ya. Nah, yang tidak aktif ini ada, tapi usahanya tidak jalan. Tapi kalau itu diberikan peluang atau kesempatan masih bisa ya digerakkan jalan? Bisa. Nah, oleh sebab itu dengan kewenangan kami, gitu ya, kita dari bidang pemberdayaan ekonomi dan investasi desa sudah melakukan PKS dengan beberapa perbankan, perjanjian kerjasama. Nah, PKS atau perjanjian kerjasama ini salah satunya dengan Bank Kalteng. Ya, bagaimana nanti BUMDes yang akan ditingkatkan permodalannya ya untuk bisa meningkatkan usaha. Baik, ada sekitar 200-an BUMDes tadi yang katakan tidak aktif. Tidak aktif. Biasa kebanyakan tuh apa tuh yang menyebabkan sehingga kemudian usahanya nggak jalan? Pengurusnya, jadi bukan semata bantuan permodalan atau enggak ya? Pengurusnya dikasih modal tapi nggak bisa manage-nya. Jadi pengurus. Rata-rata persoalan di pengurus. Rata-rata SDM, betul. Berarti perlu banyak pelatihan tuh. Iya, sudah. Kita sudah melaksanakan juga nih berbagai BIMTEK dan pelatihan bagi pengurus. BUMDes yang bisa jadi pilot project? BUMDes yang menjadi pilot project itu di Seruyan ya. Ya, Seruyan. Itu ada di desa. Itu lebih ke usaha apa itu yang diinikan? Mereka karena ada di daerah perusahaan mendirikan pom minyak gitu ya. Minyak kayak Pertamini gitu. Betul, tapi punya BUMDes gitu. Punya BUMDes. Jadi artinya supaya keberadaan BBM di sana itu nggak mahal, nggak langka, nggak apa. Karena fokusnya mereka kan ke perusahaan bisa mereka berikan gitu. Mereka supply gitu. Tapi masing-masing BUMDes yang ada di Kalteng ini mungkin bisa saling lihat program-program unggulan BUMDes lainnya ya? Bisa. Artinya sudah menggandeng dengan pihak swasta dan juga perbankan untuk membantu meningkatkan perekonomian di desa melalui BUMDes. Betul. Nah, keberadaan aparatur desa katakanlah dari level kepala desa gitu ya, sekretaris desa sampai kemudian badan pemerintahan desa ya? Iya, BPD. Betul. Itu seperti apa pelatihan yang diberikan agar lebih profesional? Ya, setiap tahun memang sesuai indikator kinerja utama dinas, kita harus mempunyai target dalam hal peningkatan kapasitas SDM gitu ya. Ini tujuannya adalah bagaimana desa itu bisa mandiri, tentunya dengan pengurus-pengurus atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, makanya kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa yang ada di desa itu kita tingkatkan terus melalui BIMTEK dan pelatihan-pelatihan.
Karena harus orang-orang yang pilihan lah menempati pemerintahan desa supaya bisa berjalan ini roda pemerintahan desa. Baik Pak Berni, tidak terasa ngobrol-ngobrol kita ya. Singkat ya. Sudah ada di penghujung pembicaraan. Tapi di closing statement boleh dong kasih apa yang jadi pesan atau harapan untuk pemerintahan di desa dan juga masyarakat di desa Kalimantan Tengah. Silakan. Oke. Baik, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini kami mewakili dari pimpinan kami, Kepala Dinas, beserta seluruh jajaran, tentunya dengan dasar pembinaan dan pengawasan kami sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pasal 114, banyak pembinaan yang harus kami lakukan baik bagi pembina desa maupun kepada pemerintah desa. Nah, ada beberapa arahan yang bisa menjadi panduan atau referensi bagi seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, maupun lembaga-lembaga yang ada di desa. Yang pertama adalah kita harus menjalankan semua program yang ada di desa sesuai dengan aturan. Karena aturanlah yang menjadi guidance, yang menjadi legal form untuk kita bisa melaksanakan program dan kegiatan kita. Yang kedua, selesaikan batas desa, di mana batas desa ini menjadi kunci utama dalam hal kewenangan desa itu bisa dapat terakses dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, kepada masyarakat, selama ini masyarakat sudah berperan aktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya dengan partisipasi aktif dalam perencanaan musyawarah pembangunan desa, agar pembangunan desa ini dapat terarah sesuai dengan prioritas yang ada di desa untuk menuju kemandirian desa. Itu mungkin beberapa statement yang bisa. Oke. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin di lain kesempatan bisa ngobrol soal batas desa kali ya. Oke, siap. Oke, karena supaya jangan ada konflik atau rebutan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Berni Saputra, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Warta People, Warta Bicara hari ini. Bersama kita doakan 86 desa tertinggal di Kalimantan Tengah bisa kita harus optimis dan di desa berkembang. Sampai jumpa. Oke.